Cek cek tes asam berat, gula darah, kolesterol, triglycerid. Cek cek tes suara saya cukup jelas. Belum. Untuk ibu-ibu suara saya jelas. Untuk bapak-bapak suara saya jelas. Yang di samping suara saya jelas. Saya akan mulai kalau semuanya sudah clear, suaranya jelas. Untuk mengetahui jelas atau tidaknya suara tergantung jawaban dari jamaah terhadap pertanyaan saya. Ibu-ibu suara saya jelas. Kalau jelas tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu kalau jelas tolong jawab dengan jujur, tolong jawab betul secara jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jelas. Bapak-bapak suara saya jelas? Kalau jelas tolong jawab dari hati yang paling dalam. Jangan ada sekat di antara kita. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Setuju. Anak sekolah tidak setuju. Udah, berarti jelas. Itu bukan tugas saya untuk memperjelas. Bukan materi saya malam hari ini. Boleh nggak ini ada ibu-ibu kayaknya nggak fair rasanya kalau jamaahnya lebih banyak ibu-ibu tapi ibu-ibu kurang tempat. Boleh nggak yang di sini maju merapat ke depan biar ibu-ibu di situ bisa lebih maju lagi. Karena yang di belakang sana kasihan ibu di luar nengok-nengok. Boleh Pak Bupati ya, saya majukan dulu. Mepet sini, mepet. Terus. Mepet, tolong panitia sekat yang di samping itu dimajukan. Ini saya kosong. Ya, mepet bapak-bapak aja. Mohon maaf Pak Bupati karena yang di luar ibu-ibu banyak nengok-nengok nggak bisa masuk untuk mobilisasi itu. Ya segera rapi, ini keburu nonton bola Maroko. Kartuannya kita dulu. Ya, lumayan. Ini juga maju lagi nggak apa-apa bagus. Pak merapat lagi, merapat ke Pak Bupati ini. Kasihan Bapak Ibu-ibu begitu banyaknya dikasih tempatnya malah sedikit. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki itu banyak mana sih? Kalau wanita banyak, laki-laki sedikit, ibu-ibu nggak mau poligami harus satu-satu, berarti ada sisa wanita yang nggak kebagian suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli pada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu setuju dengan poligami? Usah ngomong sama orang bodoh. Namanya saja istri. Istri itu berapa? 3. Kalau satu dua, kalau dua tuh, kalau tiga istri. 1, 2, 3. Nanti tanya kepada Bapak Ketua kemana? Ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? 3. Bapaknya? 1.
Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti nggak paham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala idza nawiru buyutakum bi tilawatil Qur'an. Wa qala idza mastalul ladzina yaqrabahu wal ladzina la yaqrabahu kama sawil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para guru-guru kami, para kiai kami, para ulama kami, para asatidz, utamanya tentu yang saya hormati Bapak Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Idaman di Darmajat, yang betul-betul idaman, inovatif, daya saing dan mandiri sesuai dengan namanya. Pas banget idaman bagi istrinya tentu dan anak-anaknya. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, orang yang cukup berbobot di tempat ini, orang besar yang Masya Allah, Bapak Abdul Rashid, mudah-mudahan sehat selalu. Yang saya hormati Pak Sekda, Bapak Dr. Senggono. Yang saya hormati dari Dandim, dari Polri, TNI. Yang saya hormati Kepala Kemenang, Bapak Nasrul. Pokoknya semua yang nanti di fotokopi aja. Ini pokoknya ini semuanya. Pokoknya semua yang hadir, semuanya mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Kedatangan saya mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih terbelit utang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan lupa orang yang mengutanginya. Aminnya kenceng, utangnya banyak. Yang anaknya masih nakal-nakal mudah-mudahan dengan pengajian ini tahun 2002 anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Apalagi program yang luar biasa, satu desa, satu hafiz, dai masuk desa, dan inilah wujud dari amanah kenegaraan kita dibuktikan di Kutai Kartanegara, di mana Indonesia Raya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dulu apa jiwanya dulu? Jiwanya dulu. Maka ini apresiasi kepada Pak Bupati. Saya keliling Bapak Ibu semuanya, ini saya lock pada baru tadi malam jam 10 malam saya sampai di Jogja dari umroh.
Kebetulan umroh yang ke-70 kemarin. Menurut hitungan istri saya, haji baru 21 kali karena mohon maaf umroh dan haji saya adalah umroh yang haji soket, sokongannya ngakek. Yang biayanya kosasih, ongkosnya dikasih. Haji dan umroh itu banyak Bu, ada haji yang haji abidin atas biaya dinas. Biasanya staf-staf kabupaten, nah itu biasanya dapat itu. Ada haji namanya haji Mansur karena halamannya kena gusur. Ada haji Wahyu karena sawahnya. Ada haji Tomat, berangkatnya tobat, pulangnya tomat. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Waktu itu. Enggak, jarang. Ada haji Abu Rosid Arab Budal Prasito karena di TV travel. Ada haji macam-macam, pokoknya ada haji macam-macam. Saya termasuk haji karena membimbing malah dibayar, maka mohon maaf dari September saya berangkat umroh, Oktober, November tiap bulan saya umroh. Januari tidak, tetapi Februari saya berangkat 2 kali. Awal berangkat, pulang 3 hari, berangkat lagi. Karena utang jamaah 400 jamaah sebelum pandemi sudah lunas, tiba-tiba nggak boleh berangkat. Padahal sudah bayar lunas, pakai foto saya promonya. Saya maka harus ngantar. Jadi mohon maaf Bapak Ibu-nya, ini saya lock. Seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun tidak mau karena komitmen dan integritas saya kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan ini saya jaga betul komitmen ini dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Jadi jangan pernah ada yang manggil saya Jokowi karena nama saya. Ada yang salah dari saya? Apalagi Nabi bersabda, tolong perhatikan ini sabda Nabi. Nabi bersabda pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu enggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, kurang Tenggarong. Yang biasa bohong itu politisi, sama pejabat, sama TNI, sama Polri, terutama Kadif Propam, sama Ustadz beberapa, tapi lebih banyak lagi orang. Nabi bersabda ini jalan surgawi. Nabi bersabda la yadkhulul jannah man qadu rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hari ini taruhlah Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar apapun ilmu yang diberikan, tetapi silaturahmi ini dah jalan surgawi. Bahkan di sini akan diberkahi rezekinya. Bahkan dari sini akan dipanjangkan usianya. Bahkan dari sini nanti akan dipererat persaudaraan. Bahkan dari sini akan ada reuni di surga. Di surga tidak ada orang sholat. Di surga tidak ada orang puasa. Halo. Ini kalau nggak saya ini agak kaku kalau pakai ini. Biasanya kalau pakai gini terus bikin kuis. Kalau udah terkepak, ya sana sepedanya diambil. Biasanya gitu ya. Halo. Ini nggak responsif sama sekali. Halo itu jawabannya hey. Halo. Hey. Halo, halo, hey. Hey, halo. Halo, halo. Halo, halo, Ini karakter di tabligh akbar. Tabligh akbar itu karakternya seperti ini. Malas untuk berpikir.
2 kata direspon, 3 kata direspon. Tapi begitu 5 kata, males. Makanya malam-malam ini masukkan ilmu agak susah. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Malah double 2. Makanya nanti kalau kuliah di luar negeri, S2 di luar negeri, mohon maaf Pak Bu, nanti kalau kuliah di luar negeri, gampang nyari orang Indonesia. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti dari Tenggarong. Persis kalau Anda umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Cari aja di pusat perbelanjaan, di Pidaut, itu isinya orang Tenggarong. Apapun dibeli sampai termos, ceret, semua diambilkan. Karpet itu overweight juga semuanya. Yang kedua, biasanya kenapa saya cek? Karena kalau nggak saya cek ini, terutama yang di belakang nggak pernah jelas lihat saya. Saya masih di sini, insya Allah yang di belakang sudah bilahi taufik wal hidayah. Apalagi dapat sandal langsung bismika Allahumma akhir. Yang masih di sini sama Pak Edi, tiba-tiba yang di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Halo? Baik. Kompak gak ini? Kompak gak ini? Saya akan uji kekompakan. Kalau sudah mulai kompak, fokus akan saya mulai. Saya nggak lama, pokoknya maksimal jam 11 karena saya juga ingin lihat Maroko sama Kroasia. Kalau saya bilang 1, tepuk 1. Ini bukan tepuk tangan jangan di mesin. Ini hanya tepuk untuk uji kekompakan. Kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya 1. Kurang kompak. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4. Kayaknya agak susah. Cek tes kesambulan berat cek testing ya. Ini berkaitan dengan kekompakan kita. Saya ini terus terang mengapresiasi kepada Pak Edi Gamal saya ini, Masya Allah, program 1 desa 1 HPS ini di seluruh provinsi, di seluruh wilayah ini. Saya ini pilih Pak, ini bukan termasuk orang yang memperoleh. Makanya saya di sini merupakan orang seperti beliau ini, biarkan dia terus lanjut Pak, lanjut. Siap? Saya tahu persis, saya orang psikologi. Psikologi itu bisa melihat karakter orang dari pupil wajah, dari garis tangan, dari tanda tangan aja saya bisa tebak. Dari kalau orang kok sering keluar ini, mohon maaf, basah begini ini, orang itu stresornya tinggi. Orang kena narkobawan itu rata-rata walaupun tidak panas tapi mudah keluar air sih. Nanti bisa dilihat. Bahkan ibu aja saya bisa lihat karakter orangnya itu dari garis tangan. Ibu tolong 1 angkat, ya Pak. Ya, oke. Agak tinggi Bu. 1 aja jangan semuanya. Ya, jadi ya, itu agak megar Bu, bukan saya ingin lihat garis tangannya. Oke, rapatkan. Tolong pisahkan coba. Oke, rapatkan lagi. Oke. Tolong semua kumpulkan darah di tangan. Kejar. Lepas. Belum kumpul, kurang aja. Sekali lagi. Kencang sampai kumpul darahnya. Lepas. Alhamdulillah. Saya sudah bisa menebak karakter orang dari ini Bu. Nah, Ibu siapa namanya Bu? Ibu? Nurlinawati. Sudah nikah Bu? Berbahagialah orang yang mendoakan ibu.
Karena ibu ini ibu yang surgawi insya Allah. Mubasal bidana. Ini punya karakter yang solihah yang luar biasa. Karena ibu ini punya sifat yang sangat penurut. Suruh ini mau, suruh ini mau, suruh ini mau, ini luar biasa. Hebat. Saya orang psikologi, saya tahu. Udah yang salah dari saya? Coba sebelahnya kurang baik. Jangan menurut dunia kan? Saya tahu Pak Bupati ini orang baik. Pesan saya satu, kalau ada orang baik seperti Pak Edi dan Mas ini, mohon maaf, jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya itu gitu aja, masih hidup dikubur. Siapa? Pokoknya terus lanjut. Nanti saya ya. Ibu bapak yang saya angkat. Halo. Kompak gak nih? Satu, dua, empat. Kalau enggak ada biasa tadi ada 12 orang itu jangan dikasih. Itu enggak kompak, itu nanti khianat itu namanya. Bantuannya dikasih tapi miliknya nggak mau. Itu biasanya itu. Coba tangan kanan diangkat semuanya. Silakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter nggak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, bukan Anda yang gerakan. Allah sudah gerakkan tangan kita. Kenceng, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Lebih lagi, kayak mau copot. Semuanya lihat saya, ikuti perintah saya. Agak cono di, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Ikuti perintah. Lebih lagi, ikuti perintah saya. Semua lihat saya, pegang dagu, bapak pegang dagu, pak pegang dagu, dagu, ya Allah. Ibu dengar nggak? Dengar saya suruh pegang apa? Ini jago apa tidak? Kok semuanya begini? Bapak nggak usah tertawa 4 kali nggak turun udah. Masih lumayan Pak, tadi 9 kali Pak, ini 9 kali. Itu tadi turun karena dipukul belahnya Pak dagu. Karena ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka pengajian kalau nggak fokus ke saya, insya Allah setannya besar, ilmunya nggak masuk. Makanya saya suruh merapat tadi, dan tolong Pak Sudianto mana ini besok lagi kalau undang saya diatur Pak, duduknya yang depan-depan yang bening-bening. Yang budak-budak itu sudah tua-tua bikin, jadi makanya sambutannya Pak Bupati nggak semangat itu karena lihat ini lain kali yang budak-budak yang tua-tua itu di belakang. Yang sini yang bau basem PPO 5 yang depan dia bau-bau parfum gitu berkari. Halo. 2, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Orang itu terkesan dengan apa yang dilihat. Maka sejak saya turun di Sipinggan, saya makan tadi di situ, saya datang di hotel, dimanapun begitu datang sini, bukan dikasih suguhan, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio, satu pun gak ada minta foto. Ketika pentingnya pemimpin, nyatanya pemimpin begini, maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan mengganggu uka-uka gentayangan dinyali Gatoloco sangat tergantung oleh orang tuanya. Maka senang hari ini ada bapak, ada ibu, karena jangan berharap anaknya soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solehah.
Maka pesan moral malam hari ini harus menjadi ibu yang lebih baik, menjadi bapak yang lebih baik, menjadi anak lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Ini yang akan saya bahas malam hari ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikutnya. Mana belum pulang? Saya baru mau masuk materi malah tinggal pulang. Ibu yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak enggak. Yang hamil lagi. Pokoknya kalau yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Enggak jadi pulang, langsung duduk lagi. Daripada masih ada yang lewat, nanti mau aja, masih ada yang lewat. Pinter. Ngaji bawa anak kecil, pinter biar satu double snack, alasannya bawa anaknya, atau anaknya bawa sendiri. Dua, biar mudah bolos, anaknya dicubit, pura-pura ngantar pipis, padahal kurang-kurangnya pengen pulang, nonton pulang. Lanjut gak nih? Karena orang punya asas keterpengaruhan. Nyatanya orang punya pengaruh, satu orang aja pengaruhnya kepada banyak orang. Masih bisa fokus? Bisa lihat saya? Jawab jangan lebih dari 5 detik. Karena kalau bapak ibu jawab lebih dari 5 detik, berarti tidak hudurul qulub, bapak ibu tidak hadir hatinya di sini. Yang sulit dari amal itu adalah hadirnya hati. Belum tentu yang mengajar ini hati dan pikirannya ada di sini. Hati pikirannya lihat jam terus, kapan Kroasia sama ini. Maroko. Udah di jalan dilarang merokok malah Maroko. Ya. Tuh. Masih fokus? Bapak masih fokus? Jawab jangan lebih dari 5 detik. Orang sholat itu gampang, yang sulit hadirnya hati di dalam sholat. Ninggalkan kerjaan untuk sholat gampang, yang sulit ninggalkan pikiran di luar sholat. Sudah takbir aja semuanya ingat, pulsa tinggal berapa ingat. Habis ini paripurna, habis paripurna SPC, habis EBC ketemu Pak anggota dewan, semuanya. Tuh, kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar kunci tadi gimana? Allah Akbar tadi kita sama Allah nanti Allah Akbar kita tanggal. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci tapi disuruh. Begitu salam itu pas di bawah meja. Maka kata Nabi satu, la sholata fi hadrati to'am. Orang Tegarong jangan sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, makan dulu apa sholat dulu? Ini makan langsung aja. Jangan sampai kita sholat tapi yang diingat makanan. Kunting kuat. Snack enak dimakan kucing. Ini cari suratnya dulu. Allah hus. Yang kedua, jangan menahan 2 lubang atas depan maupun belakang. Kentut, kencing, BAB jangan ditahan. Ibu kalau habis wudhu terasa kentut, jangan lanjut sholat. Kentutkan sekalian. Jangan wudhu lagi, memperbarui wudhu itu disunahkan berpahala. Jangan sholat sambil lanjut ke bismillah. Baca dulu. Walaupun yang lain amin. Apa itu sudah sampai atafiyah. Sudah tasawuf akhir kok berasa kentut dijepit-jepit. Assalamualaikum naik kentut luar biasa. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Apalagi yang gemuk-gemuk itu.
malah vibrasi, malah melipir-lipir ke sini. Panitia kalau ada solasi atau lakban boleh saya di situ. Ini koneksinya kurang baik. Kalau ada lakban atau apa yang di belakang. Ini kalau gerak sedikit, ini dilakukan aja paling segera. Saya senang karena kalau pakai wireless nanti ada telepon, ada itu malah ada. Ya, alhamdulillah balik lagi. Betul-betul. Ya. Ya. Tidak apa-apa, karena snacknya belum ke bawah. Ya, halo, masih Bapak Bos? Jangan lebih dari 5 detik. Ya, jangan lebih dari 5 detik. Peci saya warna apa? Hanya 12 orang yang fokus, ya Allah. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang negro di malam hari warna apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Batu bara warnanya apa? Tolong jawab, batu bara warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Pecinya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu cek. Ini anak buahnya Pak Edi, mohon maaf Pak, wongit dan kabeh. Di seluruh dunia hanya di Tenggarong ini, hanya di Tenggarong ada kelelawar tidurnya waktu malam di bawah sini. Yang itu di outkan biar gak ganggu. Ya. Mic-nya hidup satu aja, yang lain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek. Up lagi biasa, kalau usah teriak-teriak. Up, volume up. Cek. Ya cukup. Nanti feedback. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Ya. Kota di mana? Bapak Ibu yang saya muliakan, ini akhir tahun. Luar biasa. Saya bukan tidak suka hiburan. Saya senang hiburan. Tapi pertemuan yang seperti inilah yang Allah berkahi. Makanya saya bilang-bilangin akhir tahun diadakan tabligh akbar. Ini luar biasa. Pak Bupati kok kenapa nggak undang artis-artis penyanyi-penyanyi? Kenapa? Karena justru akhir tahun dipasih berkaitan dengan Allah. Ini berkah. Berkah bukan di tempat hiburan, tapi di tingkat pengajian. Orang tawuran biasanya di tempat hiburan apa di pengajian? Tawuran mati 10 orang rebutan snack di pengajian. Inilah berkah. Apa itu berkah? Catat baik-baik. Ya Bapak, itu namanya drone. Bisa. Itu nyuting Bapak Ibu, maka yang lancar kelihatan. Mundur terus biar banget semuanya. Ayo. Baru mau fokus lihat drone aja bingung. Apalagi loh yang kita MC. Lanjut. Saya belum mulai pengajian ini, baru mau bikin fokus dulu, nanti jam-jam 12 baru saya pindah. Sepak bola yang penting tahu hasilnya saja. Bu, masih hidup? Bapak, masih hidup? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup guys?
Apa itu berkah? Satu, disebut berkah kalau punya sifat ilahiyah. Maka selamanya hidup tidak akan ada berkah kalau dia lepas dari hubungan dengan Allah. Maka desa diberkahi kalau ada bacaan Quran di situ. Rumah diberkahi kalau ada bacaan Quran. Maka program satu desa satu habis itu cara menurunkan berkah. Berkah tidak bisa didapatkan dari Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Hantu Casablanca, Suster Ngesot maupun Pawang Hujan Mandalika, ting para tidak jelas. Maka selamanya Bapak Ibu tidak lihat sini mau lihat jauh aja. Drone-nya dimajuin biar kelihatan. Drone-nya dari sini biar masuk sana. Ya, mana yang mengendalikan drone? Berikutnya siapa Pak? Biar lihatnya di sini, yang di syuting sana aja. Saya kan udah dapat dari kamera sini. Jadi kamera yang di drone ke jamaah aja, biar semuanya melihatkan ke saya. Aku Pak matiin aja. Lanjut gak ini? Ibu, maka aneh orang Tegarong itu gajimu berapa miliar kalau sampai gak sholat. Karena ciri orang diberkahi kalau ada kontak terus dengan Allah. Sholat itu membuka pintu-pintu khazanah. Maka saya senang kegiatan Pak Bupati itu, Masya Allah, safari sholat subuh. Ini empati Indonesia ini jarang sekali yang melakukan seperti itu. Maka Masya Allah, saya senang dengan karena masjid ini tempat di mana Allah punya rumah. Dan di situ berkah. Gaji berapa miliar gak ada artinya kalau gak berkah. Gaji Anda boleh sebulan 50 juta, cukup 50 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, tripis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, mentutan, ngilerak, mantukan. Bingungan, gak tahu mana dagu, mana jidat, ada kelelawar tidurnya waktu. Udah lelok, tulalip, dua on. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Giliran saya yang ini cuma 6 orang ya Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Saya tidak haus tuh. Itu cara menghargai orang yang menghormati. Saya belum haus, saya masih punya aqua di sebelahnya Pak Sekda. Itu semua. Jangan diminum, itu punya saya. Pak Sekda main ambil aja. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat itu bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Kalau sudah dikasih, jauh-jauh dibawakan minum, mohon maaf, dihormati, diminum. Dan Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya, istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minumnya sini, ditempelkan sini. Nggak seperti orang Tenggara. Bapak sini, nah, aku sini. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Tapi saya malah digeser ke ketua dewan. Misalnya ini apa? Misalnya apel, Rasul itu gigit hanya sedikit, sengaja sedikit biar istrinya dapat banyak. Enggak seperti orang Tenggara, digigit banyak, tinggal sedikit dikasihkan istrinya. Makanya suaminya bingung, istrinya nggak kebagian. Kalau Pak Damit, mohon maaf, itu Pak Ketua Dewan. Halo.
Dan hebatnya istri Rasulullah juga menggigit di mana bekas gigi tadi digigit oleh Rasulullah. Dilanjutkan gigitan itu dan sedikit, sehingga satu apel kadang-kadang berpuluh-puluh gigitan. Begitu kemesraan Rasulullah dibangun. Karena karir saya apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Surga itu ada di rumah. Rumah itu sejelek apapun akan dirindukan. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah dan kuasa semua ada di sini, di rumah. Sifat apapun di hotel, orang tidak mau lama-lama tuh, pengen pulang ke rumah, betul? Maka jadikan rumah yang surgawi, bangun kebersamaan di rumah. Kalau orang Tenggarong digigit sini, oh bapak di sini, nah, aku sini, belum gosong gigi, nah gimana? Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku. Kenapa aku habiskan? Gue jargoni iso ngajar orang lakoni. Odo ngomong gua, no action talk only, atau biasanya aku bagikan, tapi kenapa aku habiskan? Ya Zaujati, ya Habibati, ya Ummul Mukminin, ya Humairah. Istri Rasul itu namanya Aisyah, tapi nggak pernah Rasulullah panggil istrinya Isah nggak pernah. Rasulullah kalau panggil dengan panggilan yang mesra, karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan pasangan, walaupun jujur. Suami itu hitam, tapi panggil black si black. Suaminya butak, panggil butak, boleh nggak? Suaminya tinggi panggil truk. Suaminya kecil pinipit. Istrinya gemuk, nggak boleh panggil duk. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuhan besar, jangan buat trip, tong-ketong aja. Memaafkan aku terlalu haus, maka saya habiskan minum. Kalau memang habis, ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur, istri Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini, karena saya tidak bisa membahagiakan suami. Ternyata bikinnya minum tadi Bu, sebelum subuh gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah garam. Maka Rasulullah dihabiskan untuk menjaga perasaan istri. Karena kalau diminum separuh, istrinya merasa bersalah. Begitulah suami yang baik menjaga perasaan istri. Maka untuk menguji suami itu, besok pagi bikin mie, dikasih 5 sendok, serahkan suami. Kira-kira kalau orang Tenggarong dikasih itu kira-kira responnya gimana Pak? Semprot itu mie cetok luar biasa. Saya luar biasa. Ibu, saya ulang, berkah ada 4. Disebut berkah kalau ada sifat ilahiyah. Maka selamanya hidup tidak diberkahi
kalau bapak ibu putus hubungannya dengan Allah. Maka baca Quran cara mencari berkah. Sholat, pengajian, sholawat, wirid, zikir diberkati. Gaji Anda beli 50 juta sebulan, tapi anak kena narkoba, istrinya mender, suaminya galak, sudah hilang. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang, aman, damai. Pilih mana? Walaupun 100 juta tapi aman dah, daripada 50 juta tapi tidak tenang. Paham? Dua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa bentuknya? Anak mudah dinasihati, istri yang menenangkan, jadi sakinah mawaddah warahmah, gaji yang mencukupi. Gajinya sudah besar kok masih ngambil sana sini, berarti dia tidak diberkahi. Yang korupsi itu gajinya besar apa kecil? Yang korupsi kurang. Jadi cukup itu digaji apa di hati? Di hati. Itulah berkah. Ini masih bisa fokus kan nih? Sudah mulai. Yang ketiga, udah itu aja. Padahal anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya, betul? Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, handphone yang berdering langsung lari, betul? Kalau ada anak-anak seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Karena dia mendahulukan handphone, mendahulukan kamu mengatakan kalau kamu minta uang suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu mengetahui handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajah kayak ngipet. Kapan-kapan Pak Bupati, saya akan datang khusus pendidikan anak. Bagaimana menghilangkan narkoba, bagaimana menghindari tawuran, bagaimana menghindari kenakalan remaja. Khusus nanti bicara tentang ini. Sekarang ini, mohon maaf Bapak, anak-anak kita ini, ya Allah, kamu belum tahu pentingnya bakti orang tua karena belum jadi orang tua. Udah, sekarang MC-nya siapkan surat An-Nisa ayat 36, di terjemahannya aja browsing dulu. An-Nisa ayat 36. Udah, berkah itu ya. An-Nisa 36 terjemahannya aja. Masih punya kuota nggak? Lain kali kalau jadi MC itu beli paket datanya 40 giga. Kok wifi-nya numpang di kantor terus. Browsing An-Nisa ayat 36. Yang keempat, yang ketiga, berkah itu tidak bisa diukur. Tidak bisa dapat 2 kilo, 5 kintal, 3 kintal. 4, yang namanya berkah itu adalah intinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka untuk menjadi lebih baik ini 10, tolong perhatikan 10 ini diingat, 10 ini diingat. Atau siapa yang sudah ketemu An-Nisa ayat 36? Ayo, anak-anak ada yang ketemu An-Nisa ayat 36? Ayo. Ya, oke. Tas saya tadi di mana ya Pak? Tas saya di mana? Ya, mau tak tas ya dia 50.000 ya. Baca. Ya, artinya pakai mikrofon. Nih, ini kamu. Sebenarnya kalau pakai Arabnya 100.000, tapi kamu bilangnya artinya ya udah. Udah, 10 hal ini diperhatikan, perhatikan. Ya, kalau ibu 10 hal ini dijaga, sudah ini menjadi insan lebih baik kalau 10 itu terjaga. Ya.
dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 2023 perbaiki hubungan dengan Allah, jangan ada syirik. Kenapa kok syirik? Karena Allah lillahi dinul khalis. Allah tidak menerima ibadah kita kalau bercampur dengan syirik. Dan berbuat Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini dulu tak terangkan dulu satu ya. Nanti kalau lanjut saya apa ya? Tak kasih 50 dulu ya. Nah, kamu kelas berapa? Kelas 7. Tak tambahin 50 dulu. Allah tidak mau dimadu. Ya Zaid, anak Rasulullah. Ya Anas, anak Rasulullah. Bagaimana kalau punya istri gak menyenangkan? Gak apa-apa. Tapi makanya banyak gak apa-apa, tidurnya ngorok gak apa-apa, mentutan gak apa-apa, mertua melipat gak apa-apa. Bagaimana kalau kamu punya istri? Makan kamu kasih, minum kamu kasih, mobil kamu beliin, rumah kamu bikinin. Tapi kalau tidur dengan orang lain, hamil dengan orang lain, punya anak hubungan orang lain, kurang ajar. Saya talak 762 kali, kurang ajar. Masa aku yang biayai, dia ngaku. Zaid, Allah lebih cemburu kepada orang yang berbuat syirik daripada kamu kepada istri. Saya tanya, kalau ada orang mencuri motor, dengerin baik-baik. Orang mencuri motor dengan menyembah batu, yang dipolisikan, yang diadili, yang dipenjara, yang kriminal, yang mencuri motor apa yang menyembah batu? Tapi bagi Allah dosa yang paling besar di mana? Kurang ajar. Allah ngasih udara, ngasih air, ngasih uang, semuanya dihidupkan, kok yang disembah batu? Kurang ajar kan? Maka satu jangan sekali saja Anda berbuat syirik, sekali Anda ke dukun, berapa hari sholatnya nggak diterima? 40 hari. Nggak ada artinya 40 hari sholat kalau Anda sekali saja ke dukun. Maka jangan ada syirik. Lain kali kita bicara tentang pembenahan akidah. Satu lebih baik, yang pertama perbaiki tahun 2023 nanti lebih baik ibadah kita. Lebih baik bacaan Quran kita, lebih baik hafalan Quran kita, sholawat kita, semuanya mirip dikit doa. 1, 2. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kepada dua orang tua. Saya sudah hafal ayat ini sebelum nikah, tapi setelah nikah baru paham ayat ini. Istri saya itu 3 anaknya. Serius Bu. Ini istri saya ikut karena ini Sabtu Ahad harus bawa istri saya ini. Namanya Ulaya Adian. Berdiri ya. Ya. Istri saya baru pulang dari Amerika, Bu. Ya. Karena istri saya itu dosen. Istri saya dengan saya selisih usianya 8 tahun karena dulu mahasiswa saya. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis wajah saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kalau kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahin dia. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luruskan. Ayo mau nggak mau. Dan istri saya itu anak ulama, anaknya orang kaya, punya pabrik batik di tengah kota, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah dia. Waktu itu saya mau ngambil anaknya Pak Edi Damansyah, tapi masih playgroup. Jadi itu anaknya. Bu, tapi sayang sampai hari ini warisannya tadi bagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Ketika istri saya harus ke luar negeri, karena istri saya itu ke Malaysia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, sama Thailand,
Yordan Cina, bagian kerjasama luar negeri karena di sastra Inggris beliau anak istri saya. Jadi anak saya 3 yang sakit 2. Saya